Memperbanyak tempat sujud untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat. Di surah Az-Zalzalah itu, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak, benda yang kita gunakan akan bersaksi, bicara kepada Allah. Si fulan itu pernah pijak saya sujud, si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran, itu bicara. Makanya kata para ulama, komentarnya jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat di setiap tempat kita pijak, karena semua akan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Kita hari ini bersama para mu'takifin dan ada juga mu'takifat di bawah dalam prokes yang terbatas tentunya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Semoga dalam kondisi demikian kita tetap semangat menunaikan ibadah dan diterima seluruh ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini sudah hari ke 22 ya. 22, Masya Allah, udah sebentar lagi ya. Sebentar lagi, biasanya kalau sebentar lagi itu sahabat bukan senang ya, tapi ada perasaan sedih gitu, karena akan kehilangan momentum besar yang memang nggak didapatkan kecuali di Ramadan saja. Sehingga mereka banyak bermohon kepada Allah kalau memungkinkan suasana setiap waktu itu seperti Ramadan, seperti Ramadan, seperti Ramadan. Karena malam Al-Qadar cuma di Ramadan, pahala dilipat gandakan cuma di Ramadan. Lipat ganda pahalanya itu bukan lipat ganda biasa, jadi bukan 10 ke 700 ya, tapi langsung dari Allah sendiri yang nilai. Ini nggak terbatas, bisa 1000 kali lipat, bisa 1.000.000 kali lipat dan sebagainya. Dan ampunan tiap waktu. Jadi kalau di hari-hari biasa ada misalnya waktu pertengahan malam saja atau di penghujung malam, ada yang sifatnya dengan tempat, ada sifatnya waktu, ada sifatnya tempat, ada sifatnya keadaan. Kalau misalnya waktu, dalam keadaan kita antara adzan dengan iqamah di antara dua Jumat, dua khutbah di Jumat. Kemudian di penghujung malam. Kalau tempat misalnya Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi atau di masjid. Kalau keadaan misalnya sedang terzalimi, ya sedang resah, sedang berjuang, itu cepat dikabulkannya doa. Tapi Ramadan itu setiap detik. Setiap detik. Jadi 24 jam siang malam Allah berkenan mengabulkan doa, bahkan mengampuni kita, dan hadisnya sahih semua. Ya, termasuk di Al-Bukhari itu ada yang pernah kita bahas sebelumnya. Maka dari itu gunakan seefektif mungkin ya sisa Ramadan ini, kurang lebih 8 hari ke depan, apa-apa yang belum kita capai di hari-hari sebelumnya, tilawah kita, doa-doa kita, capaian-capaian terbaik akhirat kita, dan semoga Allah menerima apa yang telah kita ikhtiarkan sampai dengan detik ini insyaallah. Baik, hari ini kita akan coba ambil edisi spesial meneruskan yang kemarin. Kita evaluasi pelajaran kita untuk diskusi dulu, tanya jawab seputar Ramadan. Dan saya ingin menepati janji kemarin, saya ingin tunjukkan beberapa kitab-kitab klasifikasi hadis. Kemarin kita belajar tentang 4 jenis ya kitab hadis kan. Jadi kalau kita mau nyari hadis untuk dalil ibadah kita, itu bisa langsung spesifik, karena sering ada pertanyaan, kalau saya pengen begini Ustadz, hadisnya beli kitab apa gitu kan. Nah, ini jangan semua dipikirkan Al-Bukhari, semua ada di Al-Bukhari, tidak begitu caranya. Ya, sekali lagi ada 4 jenis, 4 klasifikasi ya dari kitab hadis. Yang pertama disebut dengan jami'. Ya, kemarin saya tunjukkan ini yang Imam Al-Bukhari, ini yang saya punya, ini baru isinya hadis utuh. 97 pembahasan tema ada di sini ya. Ini baru hadisnya saja, belum ada syarah ya. Saya ada koleksi lagi 3 syarahnya, ada yang 4 jilid, ada yang 11-12 jilid ya. Yang paling populer yang 12 jilid, yang karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikenal dengan Fathul Bari ya, dikenal dengan Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini baru yang kitabnya saja. Nah, ini kitab jami' namanya. Jadi jami' itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi, berisi informasi yang komprehensif, sifatnya masih luas, aspeknya masih luas ya. Jadi disusunnya dengan bab-bab umum keseharian Nabi, diurutkan ada 97 bab, 97 pembahasan di Sahih Al-Bukhari ini. Jadi kalau Anda misalnya mau mencari tentang, saya pengen cari spesifik tentang iman misalnya kan, iman saya suka naik turun kayak lift ya, kalau lagi naik semangat ibadah, kalau lagi turun sholat fardu aja kadang terlambat. Nanti di sini bisa dibuka misalnya pembahasan khusus tentang tema iman. Di tema yang kedua, Kitabul Iman, ada 57 hadis. Nanti diajarkan kita oleh Nabi bagaimana caranya naikin iman dan jaga supaya nggak turun. Ya, Kitabul Ilmi misalnya kan di kitab yang ketiga. Ini spesifik sekali. Cara belajar bagaimana supaya cepat ingat, tidak mudah lupa. Kemudian juga bagaimana mengatur pola belajar. Sampai Nabi punya majlis untuk ibu-ibu di hari Senin. Ada
kapan ngajar para sahabat kan, nanti ada bab militer, ada bab pemerintahan, ada bab macam-macam. 97. Ini yang paling populer. Karena itu ini disebutnya Sahih Al-Bukhari itu singkatan. Ya, nama lengkapnya Al-Jami, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, ya Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nama lengkapnya itu. Ya, coba diulang. Ya, karena kepanjangan disingkat kan, jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi nama kitab di dalam bahasa Arab itu bukan nama biasa, bukan hampa makna. Jadi menunjukkan kandungan isinya. Ya, Al-Jami kitab saya ini isinya luas, temanya luas. Al-Musnad, tapi saya telusuri sumbernya terhubung kepada Nabi. As-Sahih, saya pastikan validitasnya. Al-Mukhtasar, ini nggak bertele-tele, isinya cuma hadis, saya berikan keterangan sedikit kalau ada dari para ulama. Min umuri Rasulullah SAW, terhimpun di sini yang bisa saya dapatkan dari semua hal yang terkait dengan Nabi yang mampu saya dapatkan. Ya, wa sunanihi wa ayyamihi, dan kesehariannya selama 24 jam. Jadi ini. Kemudian Imam Al-Bukhari punya murid, dan tentunya kan ajalnya terbatas, ya beliau hidup meninggal dunia. Kemudian Al-Imam Muslim muridnya pun menyusun juga, ya dengan metode yang sama dengan Al-Bukhari tapi lebih sistematis. Jadi kalau kita mau cari kitab jami yang lebih sistematis juga ya, nah nanti ada yang kedua namanya Sahih Muslim, yang ini kitabnya. Ya, ini yang ada syarah Imam An-Nawawi, saya punya 9 jilid ya ini. Jadi yang ini teman-teman sekalian, diantara tambahannya mengumpulkan apa yang Imam Al-Bukhari juga belum dapatkan, karena saat beliau meninggal kan ini masih hidup, jadi masih bisa nyari ya. Nah nanti di luar ini saya tidak datangkan ini, kalau nggak cukup nanti mejanya. Jadi ini ada nanti kan meninggal, Imam Muslim meninggal, Al-Bukhari meninggal, hadisnya kan masih banyak ya, karena keduanya punya keterbatasan. Begitu meninggal ada yang belum sempat dikumpulkan, maka muncul Imam Al-Hakim dari Naisapur. Nah, ini masih wilayah Tantan tuh ya, ini kan beliau dari Uzbekistan. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad, ingat bukan Al-Bukhari namanya, nama aslinya Muhammad bin Ismail ya, bin Al-Mughirah bin Al-Bardazbah, karena berasal dari kecamatan Ju'fah disebut Al-Ju'fi, Kabupaten Bukhara, Al-Bukhari, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, di Arab itu kalau kita ingin menisbatkan kepada tempat, ingin mengenalkan, ini saya nih dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya, maka tidak dikenalkan dengan nama aslinya, dia kenalkan nama daerahnya. Ya, ana Al-Bukhari, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Makanya Syekh Nawawi dari Banten mengenalkan ana Nawawi Al-Bantani, ana Yasin Al-Padangi, ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, misalnya ini ada Pak Zul ke Mekah, ana Zulkifli Hasan Al-Cipinangi gitu ya, Al-Lampungi boleh ya. Ya, atau nanti ada Pak Taufik Al-Pondok Kelapai gitu ya. Yang paling enak, paling nggak enak tuh Jakarta, makanya bilangnya Al-Betawi gitu ya. Nah itu Ambasador Kazakhstan. Kazakhstan ya, ini Tantan semua ini. Imam Muslim juga, kemudian nanti ada ini Imam At-Tirmidzi. Nah, ini sudah masuk ke bab sunan. Ya, kalau sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Yang tadi saya lengkapi dulu, nanti muncul Imam Al-Hakim dari Naisapur, nah sehingga dikenal dengan Al-Hakim Naisaburi. Ya, Hakim Naisaburi ini nanti ngarang kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu yang disusulkan. Jadi ketika Imam Al-Bukhari, Imam Muslim wafat, beliau keluarkan metodologinya. Kemudian dari metodologi ini dengan syaratnya, carilah hadis-hadis yang belum ditemukan oleh keduanya. Maka ketika ditemukan, beliau beri nama, dikumpulkan jadi satu kitab, diberi nama Al-Mustadrak, yang disusulkan dengan syarat-syarat ketat pada kedua kitab ini. Kemudian kitab Sunan, nah ini contohnya. Sunan ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema fikih. Jadi kalau kita ingin mencari kebutuhan fikih, misal saya pengen cari tentang bab wudu, bab sholat, gitu kan, ingin spesifik ke situ, maka jangan cari kitab ini, dia terlalu umum. Ya, Al-Bukhari Muslim terlalu umum. Ya, jadi persepsi kita kadang-kadang suka salah di masyarakat, kalau bukan Al-Bukhari Muslim nggak sahih gitu kan. Nah, itu kurang belajar ilmu hadis. Ya, kurang belajar itu. Yang dimaksud di sini itu tema umum, masih luas. Ya, jadi kalau kita ingin masuk kepada bab fikih, carinya kitab Sunan ya, seperti ini. Ya. Sunan dalam pengertian fikih ya, hadis ya, bukan sunan dalam pengertian umum. Karena nanti ada sunan, ada sultan, itu beda. Di masa-masa sejarah, sunan itu ahli agama, ya sultan itu kemudian penguasa. Jadi sunan dan sultan nanti dibentuk jadi umara dan ulama. Ya, jadi makanya muncul misalnya Sunan Kalijaga, kan, Sunan Bonang, itu ulamanya. Muncul ke sini Sunan Kalimalang, Kalijodo, macam-macam. Itu kalau ulama boleh-boleh saja sebetulnya untuk menunjukkan ulama. Tapi kalau di fikih, di hadis, ini menunjukkan kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Bab tentang kita mau turun nih ya dari yang tidal ke sujud, ya kan? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mau sujud misalnya. Mana yang duluan? Telapak tangan atau lutut duluan? Lutut. Ada yang pakai telapak tangan?
telapak tangan. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, nggak akan ditemukan di Al-Bukhari. Jadi sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Kenapa? Karena tadi masih umum temanya. Ya, belum terjangkau, bukan berarti nggak tahu, boleh jadi kan konsentrasi ke situ, detailnya, hanya umum saja. Adanya di Abu Daud. Dan yang pakai telapak tangan dengan pakai lutut, itu cuma beda 2 nomor saja. Yang satu dari Wa'il bin Hujr, yang satu dari Abu Hurairah. Jadi boleh keduanya, silahkan mau pakai telapak tangan boleh, lutut boleh. Ternyata itu fleksibilitas. Karena memang nggak semua orang nanti bisa menggunakan cara yang sama. Biasa pakai lutut, cedera lututnya. Ya kan? Apa yang digunakan? Telapak tangan. Biasa pakai telapak tangan, ada masalah telapak tangan. Apa yang digunakan? Lutut. Ya, kalau nanti pernah ada orang yang agak ekstrim gitu kan, oh nggak benar itu kan, harus pakai telapak tangan saja atau lutut saja, begitu bermasalah apa yang dipakai? Kan nggak mungkin pakai kepala duluan, ya. Jadi harus itu yang kita pahami bersama. Ini kitab Sunan namanya. 50 tahun sekarang kadang-kadang pakai lutut. Kadang-kadang pakai lutut. Nanti kita bahas nanti sampai sana di bab sholat. Nanti masuk gitu ya. Jadi nanti kita bahas lah di sesi itu ya. Ini Sunan Abu Daud, ini ya kitabnya. Kemudian ada Sunan At-Tirmidzi, ini juga. Ini termasuk bagus juga, Sunan At-Tirmidzi. Ini nama aslinya Muhammad. Ya, nama aslinya siapa? Muhammad. Ya, tumbuh berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya? Kemudian ada Sunan An-Nasa'i. Nah, ini. Ya, kita tunjukkan ini. Nah, nanti di lain ini ada Mu'jam. Ya, saya belum sempat datangkan. Mu'jam kitab hadis berdasarkan susunan periwayat. Kemarin saya sudah ceritakan panjang lebar. Kalau kita pengen anak kita seperti Ibnu Abbas, saya pengen Sayyidah Aisyah bagaimana kehidupan hariannya, berapa hadis diriwayatkan, maka buka kitab Musnad, di situ ada koleksi-koleksi sahabat Nabi, berapa banyak meriwayatkan hadis. Ya, seperti yang kemarin saya terangkan. Kemudian yang terakhir adalah kitab Mu'jam. Kalau kita ingin nyari tematik dalam hadis, saya pengen nyari tema ini, tema itu, ya, kemudian urutan alfabetisnya seperti apa, nah, itu cari kitab Mu'jam. Yang paling populer kalau Musnad Imam Ahmad, kalau Mu'jam At-Tabarani. Baik, itu janji saya sudah ditepati kemarin. Jadi sekarang mari kita masuk kepada inti bahasan. Izin teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saudara-saudariku, ini pertanyaan yang masuk kepada kita. Ada juga yang semalam, ada yang baru masuk. Nanti kita cair saja diskusi kita. Kita bacakan dari sini dulu. Nanti setelah itu kita buka dari sini. Barangkali teman-teman ada yang mau dikonsultasikan terkait dengan persoalan Ramadan. Nanti kita bahas dengan merujuk kepada hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan dulu, nanti kalau ada yang mau jawab juga boleh. Baik. Dari Instagram, Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Rifki Muldiansyah. Izin bertanya Ustaz, baik, manakah yang lebih baik, sholat tarawih ba'da isya berjamaah di masjid, apa sholat sendirian di rumah tapi dilakukan tengah malam? Ya, mana yang paling bagus? Ya, sholat berjamaah di masjid tarawihnya ba'da isya, ataukah dilakukan di rumah tapi sendirian tengah malam? Ya, karena setiap pertengahan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, masjid di tempat saya selalu sepi jamaah karena banyak yang ingin melaksanakan tarawih di rumah sendirian tengah malam. Syukron atas jawabannya. Wah, kira-kira gimana nih? Yang bagus gimana? Di masjid atau di rumah sendirian tengah malam? Dalilnya apa? Nih agama nggak boleh dikira-kira. Nanti kalau agama dikira-kira semua punya pendapat, kan? Kita kembalikan kepada keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa lacak di Al-Bukhari. Di Al-Bukhari ada kitab namanya Fadlu Qiyami Ramadan. Ya, Fadlu Qiyami Ramadan. Di halaman di sini 295 sampai 296. Nomor hadisnya 2010. Itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nanti sampai 2012 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita mulai di kitab ke-30 ya posisinya. Jadi ada 97 kitab, 97 tema disebut kitab di Al-Bukhari itu. Setiap tema punya sub tema disebut dengan bab. Nah, ini ada tema terkait dengan siam, puasa, baik itu tarawihnya, itikafnya dan sebagainya. Itu nanti ada di kitab ke-30. Ya, tema ke-30. Setiap babnya nanti ada turunannya. Bab tentang ini nanti kita temukan tentang bab tarawih dan bab keutamaan tentang bangun malam. Nomor hadis 2010 halaman 296 kalau saya tidak keliru di kitab ini. Yuk kita bacakan dulu ya. Kita masuk ke nomor hadis 2012 dulu teman-teman sekalian, karena di sini nanti kronologisnya baru muncul kemudian hadis Umar bin Khattab. Ya, ini betul ya. Saya bacakan. Ada yang mau kitab ini? Yang anak-anak PKU, ada santri PKU, buka halaman 296. Ya, paling kanan. Ada kitabnya. Coba bacakan nomor hadis 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab, akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha. Tahan di sini.
Jadi yang terakhir ini, itu paling akhir. Ini yang mendapatkan sumber langsung dari Nabi. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi, ya kan? Beliau belakangan itu kan baru lahir, Nabi sudah meninggal dunia. Dari mana dapat info dari Nabi? Untuk menentukan validitas itu apakah benar dari Nabi, maka perlu dilacak. Beliau terima dari siapa? Dari siapa sampai ke Nabi. Nah, urutan transmisi periwayat ini di ilmu hadis disebut dengan sanad namanya. Informasi yang disampaikan dari Nabi yang disebut matan. Hadis itu mesti memenuhi unsur sanad dan matan, seperti sayap pesawat terbang, ya, sayap burung. Jadi kalau satu cacat dia nggak bisa terbang. Maka kalau nanti bermasalah di sanadnya, hadisnya akan turun kualitas. Ya, yang paling bagus itu nanti punya 5 unsur. Disebut hadis sahih itu punya 5 nanti syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqlil abd ad-dhabiti 'anil abd ad-dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Harus bersambung semua urutan ini, nggak boleh putus tengah-tengah, nggak boleh hilang satu, nggak boleh cacat misalnya ada persoalan. Kalau nanti di tengah-tengah hilang nih, kok dari si fulan langsung lompat ke si fulan, beda misalnya 20 tahun nggak pernah ketemu, nanti disebut hadis mu'dhal, bisa turun status. Ada hadis marfu, jadi yang harusnya sahih bisa jadi dhaif nantinya. Ya, kemudian beda ingatan sedikit saja. Kemarin bilang titik, sekarang koma. Itu beda hadis tuh, statusnya turun. Jadi hadisnya nanti dari sahih jadi hasan. Nanti itu terminologinya Imam Tirmidzi. Itu saking ketatnya kualifikasi hadis. Jangan sampai nyampaikan dari Nabi salah informasi. Ya, kayak kemarin kan dari salat tarawih dengan witirnya hilang kan. Berarti nyampe sini cuma tarawihnya aja gitu. Informasi padahal sampai kan. Baik, jadi kalau misalnya kemarin bilangnya titik atau 1 menit kemarin titik sekarang koma, nah itu berubah. Nah, jadi nanti berkurang ingatannya disebut dengan dhabit namanya. Dhabit itu kekuatan ingatan dan harus terukur semua sama gitu ya, nggak boleh beda-beda. Nah, itu kalau sedikit kurang jadi hadis hasan. Nah, jadi di sini tersambung keseluruhannya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini yang paling penting, mesti belajar di rawi yang terakhir. Ya, rawi terakhir itu orang pertama yang langsung menerima dari Nabi, sumber primernya. Nah, nanti dari orang-orang ini kita bisa kumpulkan. Imam Ahmad yang pernah kumpulkan di kitab Musnad namanya. Itu biasanya memberikan banyak inspirasi kepada kita. Bagaimana seorang pebisnis masih bisa belajar hadis dari Nabi, seperti Ibnu Abbas punya 200 hadis. Ya, bagaimana seorang panglima ya seperti Khalid bin Walid itu ya. Kemudian siapa lagi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahkan Umar bin Khattab punya hadis dari Nabi. Termasuk Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah itu punya 2010 hadis dari Nabi. Abu Hurairah 3 tahun baru masuk Islam punya 7.000 hadis. Ya, bagaimana visinya? Beliau menyimpulkan, karena Abu Hurairah itu asal namanya Abdus Syams asalnya. Jadi penyembah Majusi, nggak puas di Majusi masuk Kristen, bingung di Kristen, ada info dari orang-orang ada Nabi di Madinah, datang ke Madinah, melihat akhlak Nabi, keterangan Nabi, meyakinkan masuk Islam. Begitu menemukan keyakinan dari beliau, ya, karena di Islam itu tidak dipaksa, nggak boleh paksa orang, baik dengan cara halus apalagi kasar. Jadi begitu menemukan keyakinan itu masuk Islam, ganti nama jadi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Nah, lihat visinya. Beliau memberikan satu gambaran kepada kita, saya ini terlambat. Karena saat masuk Islam, Nabi sudah usia 60 tahun. Tahun 7 Hijrah, 3 tahun lagi meninggal. Ya, karena melihat Nabi sudah sepuh, beliau menyimpulkan saya terlambat keduluan oleh orang lain. Karena saya terlambat, maka saya harus tingkatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan teman-teman yang lain untuk belajar kepada Nabi SAW. Jadi ditingkatkan semangatnya. Kalau yang lain nunggu di majlis Nabi, beliau nunggu di depan rumah Nabi. Kemana Nabi pergi diikutin itu. Sehingga 3 tahun ini efektif bisa mengumpulkan hadis lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Persis seperti anak 5 tahun fokus belajar Quran, anak 50 tahun atau orang 50 tahun banyak pekerjaan yang lain. Sehingga anak 5 tahun misalnya bisa hafal 30 juz. Ya, nah ini dimanfaatkan betul. Nah, ini gambaran kepada kita kalau tidak ada terlambat dalam belajar agama. Ya, kapanpun keadaan kita ada itu, tingkatkan lagi semangatnya, tingkatkan sebagai bekal kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Hurairah itu punya keunggulan cepat mempraktekkan. Jadi kalau kata Nabi A, seketika dipraktekkan. Kata Nabi, sayangi jangan hanya manusia, pada hewan, pada tumbuhan, itu dipraktekkan. Begitu pulang ketemu anak kucing kecil liar. Anak kucing kecil liar dalam bahasa Arab disebut Hurairah. Ya, kucing besarnya disebut Hurwah. Begitu menemukan anak kucing kecil liar, nggak ketemu induknya, dia bawa, dia masukkan ke jubahnya, malam dia selimuti, lapar dia suapi. Begitu kemudian jalan, ketemu Nabi, keluarlah anak kucing kecil dari jubahnya. Begitu keluar mengeong, kata Nabi, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil, karena kamu perhatian terhadap anak kucing seperti seorang ayah kepada anaknya. Nah, itu ya, itu dia kisahnya kenapa disebut dengan Abu Hurairah. Belum ada Ummu Hurairah tuh ya. Kalau di rumah mau ada yang perempuan boleh. Nah, ini Sayyidah Aisyah inspirasinya, ini seorang yang sangat gesit, ya, rajin belajar, gesit dan pengajar setelah itu. Jadi nggak ada hambatan di Islam, perempuan boleh ngajar. Istri Nabi ini sepeninggal Nabi ngajar. Ya, dan punya hijab gitu. Jadi nanti sahabat belajar dan beliau meriwayatkan dari Nabi 2010 hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan beliau itu kebanyakan aktivitas Nabi di dalam rumah.
Makanya hikmahnya kenapa Allah memberikan ilham wahyu kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya menikahi Sayyidah Aisyah, kan? Salah satunya untuk disiapkan menjadi kader yang menyampaikan risalah sepeninggal Nabi. Karena kecerdasannya, kuat ingatan, nalarnya tajam. Karena itu sepeninggal Nabi itu langsung jadi dosen dari para sahabat yang pengen nerima hadis macam-macam. Nggak ada orang bisa melihatkan di rumah Nabi. Siapa yang bisa melihatkan cara makan Nabi, cara mandi Nabi dan sebagainya selain istrinya, keluarganya. Itu diantara hikmahnya. Nah, ini akan melihatkan kepada kita tentang bagaimana Nabi sholat malamnya dan kejadian apa yang menimpa pertanyaan tadi ini. Kita bisa jawab. Teruskan. Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan min jawfil lail wa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddathu fajtama'a aktharu minhum fa sallu ma'ahu فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Pertanyaan ini yang tadi ditanyakan, mana yang lebih baik, sholat di rumah tengah malam ataukah di masjid berjamaah? 15 abad yang lalu pertanyaan yang sama pernah disampaikan ya oleh seorang bernama Urwah radhiyallahu taala anhu ya kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah kemudian jawab. Jadi tadi yang saya sampaikan, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah ngajar kan di bagian rumahnya, kemudian dikasih hijab, sahabat-sahabat terima hadis. Ya persis seperti inilah, terus disampaikan kemudian oleh Sayyidah Aisyah sebuah kisah. Apa kata beliau tadi yang disampaikan, saya persingkat ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Kebiasaan Nabi itu kalau beliau masuk malam-malam Ramadan itu beliau tunaikan ya salat tarawihnya di pertengahan malam. Ya tengah-tengah malam gitu. Itu supaya lebih mendekat ke arah subuhnya dan supaya maksimal untuk ibadah. Karena biasanya kalau tengah-tengah malam itu di Quran surah Al-Muzammil ya surah ke-73 di ayat yang ke-6. Itu ada redaksi begini dari Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu lebih menggugah kepada jiwa dan memberikan sentuhan kepada hati lebih dalam. Karena suasananya lebih sedikit dari gangguan. Ya, kalau kita misalnya sholat kayak gini siang kan bunyi ini kedengaran, itu kedengaran, ya, semua serba terlihat dan sebagainya. Malam itu suasananya beda. Ada keheningan, ada kehusyuan ya. Jadi dulu kebanyakan orang bangkit di malam harinya untuk menunaikan sholat, dan ini nanti dibiasakan di malam Ramadan termasuk bangkit lagi malam hari. Nah cuma dulu kebiasaan Nabi sholat isya istirahat, malamnya kemudian dibangun, dimaksimalin. Nah beliau kemudian setiap pertengahan malam itu ke masjid, karena kan ini rumah Nabi kan begini, yang sekarang kalau Raudah kan ini Raudah ya, apa namanya, di Raudah itu ada mimbar Nabi, kemudian di sini adalah kamar Nabi, di sini ruang yang ini kosong ya, ini yang karpet hijau dulu. Nah, kemudian yang karpet merah, ada merah ke sini, ada manik-manik di atasnya itu. Itu ukuran masjid Nabi di zaman Nabi SAW, cuman segitu. Selebihnya Madinah. Jadi yang sekarang Masjid Nabawi itu Madinah di masa Nabi. Madinah itu cuman segitu. Jadi kalau kita ke Kuba sekarang gitu kan, sholat 2 rakaat ke kiblatain, itu belum Madinah. Sekarang lebih luas. Jadi Madinah itu dulu cuman sekitaran Masjid Nabawi saja. Segitu. Nah, terus Masjid Nabinya, ya itulah yang ada lampu-lampu itu, yang sekarang nggak ikut dirombak, nggak direnov. Ya, sekarang karpetnya diijauin semua. Dulu yang luarnya itu merah, yang raudhahnya hijau, sekarang hijau semua. Ya, nanti insya Allah yang belum berangkat bisa disegerakan oleh Allah ya. Nah, udah cukup dengan amin, nabung siapin ya. Nah, jadi di sini ini wilayah Masjid Nabi. Nanti di sini ada misalnya sini ada rumah Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah, nanti ini rumahnya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ini ada istri Nabi di sebelah sini, nanti ada malaikat Jibril kalau datang, ada babu Jibril yang keluar dari Baqi ya, nanti ada rumahnya Umar bin Khattab di sebelah sini. Nanti kalau ke sana saya tunjukin satu-satu biasanya, saya tunjukin nanti, jadi kita tahu suasananya bagaimana tempo dulu itu. Nah dari sini Nabi kalau ke masjid tinggal keluar, buka pintu rumah, keluar masjid kayak gini lah ya, turun dibuka. Nah itu tiap malam Ramadan, malam pertama beliau keluar sholat, orang melihat oh Nabi sholat, jadi banyak gitu kan. Nah, jadi jangankan Nabi lah, sekarang aja kalau ada ulama besar malam keluar, orang ikut keluar kan, lihat gitu. Nah ini Nabi keluar, orang ikut. Malam kedua lebih banyak, bahkan infonya itu nyebar langsung. Padahal belum ada yang seperti sekarang gitu kan, media sosial dan sebagainya itu ke kabilah lain datang.
Suku yang lain ikut datang ke masjid, sehingga malam ketiga itu masjid sudah nggak nampung. Di sini nggak disebutkan ajazal masjid an ahlihi. Jadi masjidnya sudah nggak mampu nampung lagi, orang banyak keluar. Maka Nabi kemudian hari malam keempatnya nggak keluar, memutuskan dalam rumah saja. Ya, kemudian orang-orang udah nunggu, udah rame. Bahkan nanti di riwayat lain ada yang ngasih tanda ke Nabi dengan melemparkan kerikil-kerikil gitu ya. keluar nggak gitu. Nah, sampai subuhnya, lalu Nabi keluar menjelang sholat subuh. Kemudian setelah itu dikisahkan di sini, begitu selesai kemudian beliau keluar, selesai sholat subuh itu, lalu beliau bangun, ngadap ke jamaah, nyampaikan, amma ba'du, ya, bersyahadat, lalu beliau menyampaikan, aku tidak keluar malam tadi, ya, kalau dalam redaksi hadisnya sih kita katakan, amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya makanukum walakinni khasyitu an tuftaradu alaikum. Ya, saya ini tadi malam nggak keluar, bukan nggak pengen keluar, tapi saya ini mengerti bagaimana Allah memberikan penilaian kepada kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Sayang, dan Maha Pencemburu. Jadi kalau ngelihat hambanya banyak senang ibadah, aku takut khawatir yang tadinya sunnah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi beban untuk kita semua. Yang aku khawatirkan bukan aku nggak keluar, tapi beban kepada umatku nanti yang jadi wajib tarawihnya. Ya, karena itulah aku nggak keluar, kata Nabi. Maka dari sini banyak orang menyimpulkan berbeda. Ya, terpecah-pecah, sehingga menganggap bahwa karena Nabi balik lagi ke rumah maka sholatnya di rumah lagi. Ya, maka sebagian ulama melihat kebiasaan Nabi setelah itu, disimpulkan ada sebagian melihat keutamaannya lebih utama di rumah. Malam-malam tekstual, ini penafsiran tekstual. Sama seperti madzhab kalau di fikih namanya zahiriyah. Jadi apa yang teksnya begitu itu yang diikuti. Karena Nabi setelah itu nggak ke masjid lagi, banyak di rumah, maka sebagian madzhab yang tekstual melihat, atau ada sebagian juga dari Maliki, kemudian juga nanti ada sebagian Syafi'i, ya Syafi'iyah, dan ada sebagian juga di Hanafi, itu menyimpulkan yang terbaik sholat sendirian di malam hari dan dilakukan sendirian di rumah. Ya, ini kejadian terus berlangsung sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, sampai di masa Umar bin Khattab ada kisah baru. Nah, Umar ini termasuk di kalangan sahabat Nabi yang jenius. Jadi nanti ada beberapa kalangan sahabat Nabi yang jenius, itu nanti ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi nanti termasuk Khalid bin Walid di militer. Jadi semua punya wakilnya. Ya, kalau kita gini, kalau misalnya di politisi itu Amr bin As. Nanti para politisi wajib belajar tuh, Amr bin As tuh luar biasa itu. Ya, nanti ada lihat kisahnya bagaimana. Kemudian kalau di ilmuwan Ali bin Abi Thalib. Ya, di pakar-pakar tafsir itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau di militer Khalid bin Walid. Di bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi semua itu punya begawannya sendiri. Itu dahsyat itu. Nanti Imam Al-Bukhari ada teori di sini. Semua dibikin bab pembahasan. Misalnya di bisnis Kitabul Buyu', gimana caranya sukses cepat, berkah, dapat dunia akhirat. Ada di sini. Kitab militer ada, kitab pemerintahan, Kitabul Imarah, ada semua di sini. Dan ini dipraktikkan di luar, di copy paste. Ya cuma nama Islamnya kan nggak ada. Dan kita nggak boleh salahkan. Ya orang mau pakai kan, ya kita harus koleksi ke dalam diri kita sendiri kan. Kenapa kita yang punya, kita coba nggak praktekkan dalam nilai-nilai luhur kehidupan. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi di masa Umar bin Khattab, Umar melihat. Nah, hadisnya pindah ke 2010. Ini yang saya bacakan. Ya, saya cepat bacakan saja. Qala wa 'an Ibnu Syihab an Urwah ibn Zubair an Abdurrahman an Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadan ya ila al-masjid fa idha an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati rahtu fa qala Umar inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Paham? Belum. Nah, jadi di masa Umar, tadi saya katakan Umar itu jenius. Beliau bisa membaca konteks dari teks yang disampaikan. Ini maksudnya detailnya begini, ya tekstual atau kontekstual. Maka beliau baca, oh ini maksudnya kontekstual, kata Umar nih. Jalan beliau keluar ke masjid, kok sepi gitu. Sementara ini malam Ramadan. Dan masjid punya keutamaan, di Abu Daud kan disebutkan, orang ke masjid dapat 25 kebaikan, belum ngapa-ngapain. Jadi hadis ke masjid itu dahsyat ya. Kita baru datang ke masjid dengan niat ibadah, itu langkah pertama meningkatkan derajat, beri pahala. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, sepanjang bukannya disengaja, yang harus ditobati. Sampai ke masjid dapat 25 kebaikan, jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun. Masuk sholat dapat 27, zikir dapat pahala lagi. Ya, beda kan dengan sendirian, apalagi di luar masjid kan? Maka Umar melihat, nah asal tarawih ini, asalnya kan ditunaikannya di masjid. Nabi kan ke masjid.
ya kan? Cuman karena Nabi khawatir jadi wajib, bukan karena nggak boleh di masjidnya, tapi karena dikhawatirkan karena Nabi masih hidup, turun wahyu, kemudian tarawih jadi wajib. Karena khawatir wajib, maka Nabi pindah ke rumah. Jadi pindah ke rumah ini bukan mengesankan ya menghindar dari masjid, tapi lebih karena sebabnya supaya tidak jadi wajib. Maka Umar menyimpulkan karena Nabinya sudah meninggal, nggak akan ada wahyu lagi. Karena itu Umar melihat akan lebih bagus dibalikin lagi ke masjid seperti semula Nabi menunaikannya. Maka ditunjuklah imam pertama namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, termasuk orang yang luar biasa, tim ad hoc di masa Nabi yang mengumpulkan wahyu bersama Zaid bin Thabit, ya, bersama Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Maka jadi imam itu awal mula pertama ditunjuk imam. Kata Omar, kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Ini bid'ah yang terbaik. Nah, ini muncul bid'ah hasanah itu dari sini asalnya. Jadi kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Padahal bukan bid'ah. Jadi ini mengandaikan saja. Kalau ada orang kurang ilmu nuduh saya bid'ah, maka ini bid'ah yang paling bagus. Ya Umar siapa? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, disebut masuk surga tanpa hisab bersama Nabi dari 10 orang. Lantas ada orang menyebut bid'ah, itu kurang minum susu. Jadi kata Umar, ini yang paling bagus, maka dibalikinlah oleh Umar. Maka sejak saat itu muncul seperti kebiasaan sekarang. Nah, Umar kemudian mengambil, kalau ada orang yang ingin santai, agak enak, agak nyaman, silahkan, boleh malamnya dia bangun tengah malam. Kalau ditunaikan ba'da isya pun silahkan. Maka Ubay bin Ka'ab itu mimpin ba'da isya. Nanti ada yang bangun lagi malamnya, ada yang dia nggak ba'da isya, ada yang malamnya kemudian dia tunaikan, ada yang kemudian kebiasaannya ditambah. Jadi ba'da isya dia ikut, malamnya kemudian dia bangun lagi sholat malam. Seperti di Mekah kebiasaan sekarang ataupun di Madinah. Nah, dari sini apa yang kita simpulkan? Kita simpulkan dari pertanyaan yang tadi, di sini ada 3 hal yang harus kita pahami dari jenis sholat sunnah. Pertama, sholat sunnah itu, teman-teman sekalian, itu ada 3 jenis. Ya, 1, ada yang bisa berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Ingat itu ya, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Jadi jangan semua dijadikan jamaah. Misal, yang tidak berjamaah rawatib, tidak berjamaah, ya kan? Sholat duha, tidak berjamaah. Terus sendiri-sendiri, ya, jadi yang terlampau soleh misalnya, kan? Ikut, kecuali anak-anak lah, anak-anak misalnya sekolah yang belum balik, dilatih, itu nggak ada masalah, ya. Kemudian ada yang sifatnya ditunaikan dengan berjamaah. Contoh, sholat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sunnah berjamaah. Kemudian tarawih, ya tarawih, termasuk qiyam malam hari itu, ya diambil tadi tahajud, ya sebagian tahajud nanti ada penguat di Abu Daud nomor hadis 1367. Ya saat Nabi sedang sholat sendirian, ya tiba-tiba datang Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian ngikut Nabi di belakang, ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Itu sholatnya sholat malam tahajud, ya di nomor hadis 1365 sampai 1367. Ini saya tunjukkan supaya nggak dikira ngarang gitu kan. Nomor hadis 1367, ya dari 65 dulu, 306. Ini dia. Nah betul, ya. Nah ini 65 di sini, 67 di sini, 1367. Jadi di sini dikisahkan, ya teman-teman sekalian, nanti Nabi SAW menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, kemudian Ibnu Abbas ikut di situ. Ini hadis tentang doa bangun tidur, bagaimana dari Nabi bangun sampai Nabi tahajud. Ya, ini kalau saya bacakan di ingatan saya misalnya, karena Nabi SAW istaiqadha min naumihi fajalasa. Ada Nabi SAW kalau bangun dari tidurnya beliau duduk, famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian beliau menghapus dengan bekas ngantuknya. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung beraktivitas. Sunnah Nabinya hilangkan dulu ngantuknya. Jangan dulu baca doa. Ingat, baca doa dalam keadaan ngantuk, apa yang dipahami dari baca doanya? Tiba-tiba baru alhamdulillah plak tiduran lagi, bangun jam 7 gitu kan. Jadi hilangin dulu ngantuknya. Setelah itu baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baca doa bangun tidur, kemudian dhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup berwudu, lalu menunaikan sholat. Disitulah datang Ibnu Abbas. Ya, jadi begitu datang, beliau menyampaikan, saya sholat di samping Nabi, ditarik oleh Nabi sejajar, lalu Nabi sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai witir 1. Ini yang asalnya sholat malam formulasi 2-2-2-2, ujungnya 1 atau 3. Asalnya di sini di Abu Daud. Ya, kalau yang formulasi 4-4-3 itu dia Al-Bukhari, riwayat Sayyidah Aisyah. Adalah Nabi SAW kalau di rumahku, di rumah Sayyidah Aisyah, bersama Sayyidah Aisyah, itu salatnya 4-4 kemudian 3. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah 2-2-2 kemudian 1. Ini petunjuk kepada kita kalau jadi imam lihat makmumnya. Ya, kalau makmumnya misalnya nyantai, enak, biasa, ya silahkan 2-2, ya kan? Tapi kalau makmumnya misalnya punya kekuatan atau ada dalam kondisi yang buru-buru atau bagaimana, bisa 4-4-3, nggak ada masalah, senyamannya di situ, ya. Baik, yang salah yang tidak belum tentu sholat, karena belum tentu salah karena sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan kalau uzur yang nggak berdosa gitu kan. Hati-hati itu di fikih, jangan sampai keliru, ya. Jadi ini asalnya. Jadi yang pertama, ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak. Jadi ini dalil tarawih boleh jamaah, tahajud boleh jamaah. Walaupun tahajud nanti ada detil.
Ada yang mengatakan kata ulama asal tahajud itu sendirian. Kalaupun berjamaah ada dua hikmahnya. Satu, mendidik keluarga terdekat ya untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah seperti ngajar anak-anak tadi dan sebagainya di rumah, suami jadi imam buat istri, buat anak-anak ya. Atau yang kedua, ingin menambah kekhusyuan dengan hadirnya seorang ulama, syekh atau imam yang bagus untuk dibacakan, mengembalikan kekuatan kita dekat dengan Allah. Nah, ini di hari-hari Ramadan yang dibiasakan di Mekah juga bangun lagi malamnya, di Madinah begitu. Nah, jadi ini yang pertama, sifat jamaah dan tidak. Yang kedua, ada yang ditunaikan di rumah yang utama, ada yang ditunaikan misalnya di masjid yang utama, dan ada yang khusus di lapangan. Ya, baik. Jadi yang di rumah itu umumnya sholat-sholat yang ditunaikan dengan tidak berjamaah pada umumnya. Ya, biasanya kalau rawatib ya, yang nggak melekat dengan sholat, yang melekat dengan sholat fardunya, itu kan rawatib itu melekat. Nabi biasanya kan sholat di rumahnya dulu, begitu kemudian setelah sholat sunnah baru beliau berangkat ke masjid, kan? Baik, kemudian ba'da itu pun selesai sholat fardunya, beliau balik ke rumah, kemudian tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Kalau catatan rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya dekat dengan masjid. Ya kalau ini misalnya dari Bengkulu pengen subuhan di sini 2 rakaat sebelum subuh di Bengkulu, ya ke sini udah selesai gitu kan. Pesawatnya udah telat. Jadi nggak ada masalah kalau kita ada uzur tunaikan di masjid, nggak ada masalah. Cuma kalaupun kemudian kita bisa tunaikan di rumah, kalau rumah dekat dengan masjid lebih bagus. Apa di antara hikmahnya? Memperbanyak tempat sujud untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat. Di surah Az-Zalzalah itu. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak, benda yang kita gunakan akan bersaksi, bicara kepada Allah. Si fulan itu pernah pijak saya sujud, si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran, itu bicara. Makanya kata para ulama komentarnya jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat di setiap tempat kita pijak karena semua akan bicara. Ya, walaupun kita rahasiakan itu akan bicara semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kan sudah jadi bukti. Ya, di scan, bisa dicek, bisa dilihat sidik jari, macam-macam, kelihatan, udah bicara di dunia aja udah ditampakkan. Ya, di dunia udah tampak, apalagi di akhirat, kan? Ah, jadi ini bagian yang pertama yang melekat. Nah, hikmah kalau di masjid pun kan pernah lihat tukar posisi ya, atau pindah, itu bukan kewajiban, tapi memang sunnah yang diarahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Makanya ada yang geser, gitu kan? Dan nggak harus tukar posisi. Ya, nggak harus tukar posisi, gitu kan? Di PAW pergantian antara waktu sholat. Jadi nggak harus begitu. Maju dikit nggak apa-apa. Yang penting tempat sujudnya berpindah. Jadi nggak harus paksa orang lagi dikir begini, Pak, tukeran Pak. Jangan ganggu orang gitu. Biarin aja orang dikir. Nah ini butuh ilmu juga. Kadang-kadang orang pahamnya harus tukeran. Orang lagi dikir, lagi baca Quran disuruh pindah kan? Nah itu jadi salah gitu. Ya, jadi biarkan orang dikir, biarkan baca Quran. Anda tinggal maju dikit atau mundur dikit. Ya, kalau memang mau tukeran, orangnya sama-sama mau, nggak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang sifatnya di lapangan. Ya, lapangan. Ya seperti hari raya karena harinya luas, banyak gitu kan, maka lebih utama ditunaikan di tempat yang terbuka lebih luas. Lapangan yang dimaksudkan, ingat ini yang penting saya garis bawahi. Yang dimaksud bukan menunjuk sebuah lapang dalam arti tempat. Tempatnya lapangan itu bukan, tapi menunjuk tempat yang luas. Keluasan tempat. Jadi kalau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka masjid lebih diutamakan. Ingat itu ya. Nah, hadis-hadis tentang lapangan ini asalnya begini. Jadi Nabi itu kan Masjid Nabawi kan belum seperti sekarang. Sedikit kan? Ya, karena salatnya di tempat itu terbatas, terus banyak orang datang. Salat itu kan boleh, perempuan haid boleh datang. Tidak salat tapi menyaksikan dan ikut berhari raya bersama itu. Makanya nanti saya akan bahas di sebelum kita masuk salat Id di 2 hari sebelumnya, sunnah-sunnah yang hilang sekarang. Ya, kenapa nggak kita sediakan posisi untuk perempuan yang tengah haid misalnya, ya dikasih tempat khusus, kasih makanannya, anak-anak dikasih bagiannya, berikan mainan, mungkin anak-anak yang senang mainan, anak-anak senang kue-kue, hadirkan di situ, jadi mereka merasakan raya. Orang-orang tuh dulu sampai tanya lagi, mah kapan lagi ada raya semacam ini? Jadi kita harus wujudkan suasana sampai anak-anak nanya, kapan lagi Idul Fitri? Kapan lagi begini? Ini kan kesan itu nggak terbangun, mau datang nggak ada space-nya, nggak ada tempatnya, di suasananya nggak terasa. Ya, di suasana takbir dan sebagainya, kenapa beda jalan untuk saling sapa, jadi suasananya gembira gitu. Ya, karena suasananya demikian, masjid nggak cukup, maka Nabi pindahkan, sholat lebih lapang, cari tempat lebih luas, disebut dengan musalla. Maka carilah keluar, tempat lebih luas, geser keluar. Nah, kalau hujan, kata Nabi di Al-Bukhari, balik lagi ke masjid. Ya ikut sholat ikut, kalau hujan, maka sebagian kasih ini isyarat, kalaupun ada mendung atau apa, boleh pasang tenda, gitu kan, untuk memperluas. Tapi lihat, coba cek di Madinah sekarang. Masjid Nabawi halamannya dengan masjid lebih luas dibandingkan lapangan bola yang ada di situ. Makanya Idul Fitri, Idul Adha sholatnya pada di masjid. Jelas ya? Di Masjidil Haram sholatnya pada di masjid. Kenapa? Karena tempatnya lebih luas dibandingkan dengan lapangan yang ada. Nah ini yang tidak melulu harus tekstual.
Jadi ada di sebagian tempat kalau nggak di lapangan nggak sunnah ini kan ya. Padahal masjid halamannya alisan ini ke depan lebih luas dibandingkan dengan lapangan depan. Ada lapangan pingpong, ada lapangan bulu tangkis. Ini halaman lebih luas. Maka kalau sudah ada keluasan di masjid dengan areanya lebih luas, maka itu diutamakan dibandingkan dengan ke lapangan yang lebih sempit. Jelas ya? Baik. Nah dari sini kita simpulkan pertanyaan tadi baru kita jawab. Saya bisa jawab dengan cepat tadi itu begini. Tapi saya ingin tunjukkan kami belajarnya begini. Ya jadi dalil sini, ambil sini, kumpulkan semua, baru dirumuskan jadi satu, baru keluarlah produk dalil. Jadi fikih itu produknya. Untuk merumuskan itu ada ilmu, ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada dasar bahasa dan sebagainya, baru keluar ini. Maka apa jawaban dari pertanyaan ini? Jawabannya kalau bisa dilangsungkan di masjid dengan berjamaah, dengan konsepsi seperti sekarang di Masjid Nabawi, di Madinah, ya, ataupun di Mekah, atau seperti kita sekarang di sini, itu lebih bagus karena pahala lebih banyak didapatkan. Ya, pahala ke masjid, pahala intikaf, pahala bagus malam harinya sholat, kan, dan berjamaah sifatnya pahala meningkat lebih. Tapi kalau misalnya ada hajat-hajat spesifik atau kondisi di masjid tidak kondusif, seperti terlalu cepatnya bacaan yang tidak sesuai standar. Ya, standar paling cepat, boleh cepat, namanya hadar. Ya, jadi ada 3 jenis metode cara bacaan Quran di tajwid, 1 hadar, 2 tawassut, 3 tiwal. Hadar itu menjadikan semua mad itu 2 harakat. 2 harakat itu 1 detik. Kalau saya sekarang ngajarnya pakai detik. Ya, kalau harokat orang tanya, dua harokat tuh misalnya pakai doma, pakai fathah gitu. Maksudnya panjang. 2 harokat tuh harokat yang begini, tambah 1 lagi. Jadi panjang. Kalau 4 harokat, harokatnya 4 jadi lebih panjang. Begitu saya hitung ketukan, ternyata detik yang paling enak. 2 harokat tuh 1 detik. Jadi kalau 4 harokat misalnya, itu 2 detik. 6 harokat 3 detik. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillahirrabbilalamin, jedaknya misalnya 2 harokat cuma 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau kita mau jadikan 4 harakat, maka 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, 2. Ya, 6 harakat, 3 detik. Nah, jadi kalau kita mau ambil yang paling standar, hadar cepat namanya, jadikan semua bacaan madnya yang panjang-panjang semua cukup 1 detik saja, kecuali mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu yang ada huruf hamzah di satu kalimat seperti ulaika, maka jadikan 5 atau 6 harakat. Itu saja. Ya, saya baca misalnya Al-Fatihah ya. Kalau kita mau jadikan cepat kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Disambung wasal boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan harus tertib. Tertib itu jangan yang 1 detik, yang 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu enggak boleh. Ya, harus tertib. Nah, kalau hadarnya sebatas itu enggak ada masalah. Ya, mad jaiz bisa dibaca 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, karena mad wajib muttasil baca 5 harakat atau 6 harakat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Boleh. Jadi dapat ayatnya lebih banyak. Jadi ini ada yang keliru nih. Sekarang